Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan real teaching untuk menyampaikan materi terkait dengan diabetic ulcer. Materi ini akan disampaikan selama 100 menit dengan metode pembelajaran problem-based learning. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi untuk pertemuan pada siang hari ini. Jadi sesuai dengan kontrak pembelajaran sebelumnya, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan diabetic ulcer. Yang mana diabetic ulcer itu kan merupakan salah satu komplikasi dari penyakit apa? Dari penyakit diabetes. Oke, benar. Jadi untuk materi diabetes sudah disampaikan sebelumnya, jadi kali ini kita akan membahas salah satu komplikasinya. Jadi sebenarnya komplikasi dari diabetes itu banyak ya, tidak hanya ulcus diabeticum atau diabetic ulcer. Tapi untuk kali ini kita akan membahas terkait itu karena memang awitan terjadinya komplikasi itu dari diabetes itu memang diabetic ulcer. Seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang mau menyampaikan diabetes mellitus itu apa? Diabetes mellitus itu apa? Mbak Amel mungkin? Yang awalnya kan gula darahnya tinggi dan tidak terkontrol, Oke. Oke, Mbak Amel menyatakan bahwa diabetes mellitus itu merupakan penyakit karena glukosa darah tinggi. Ada yang bisa menyebutkan dia terjadi glukosa darah tinggi karena kekurangan hormon apa? Hormon apa? Hormon insulin. Ya benar, hormon insulin. Jadi memang diabetes mellitus itu terjadi karena tubuh kekurangan hormon insulin. Faktornya atau diabetes mellitus ada berapa jenis? Ada dua, apa aja? Tipe 1 dan tipe 2. Oke, tipe 1 dan tipe 2. Bedanya? Beda antara tipe 1 dengan tipe 2. Ini saya satu tidak bisa disiplin, kalau yang kedua bisa menghasilkan disiplin tapi tidak mampu menyerap dengan efektif. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Nanda. Oke, benar ya. Mbak Nanda mengatakan bahwa di tipe 1 itu tubuh tidak bisa menghasilkan insulin, tapi kalau tipe 2, tubuh itu masih menghasilkan insulin, tapi tidak jumlahnya tidak sebanyak dan tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dahulu untuk materi sebelumnya. Tidak ada? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, baik. Kalau seperti itu, saya izin untuk share screen. Oke, sudah lihat PPT saya semuanya ya? Oke, sudah lihat semuanya ya. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan diabetic ulcer. Tapi untuk sebelumnya ya, untuk menambah semangat juga teman-teman semuanya, saya pengen kalian menyimak video berikut ini. Oke, sebentar. Saya ulang saja. Ya.
Oke ya, harapannya setelah melihat video ini kita sama-sama untuk bisa semangat ya. Karena semua itu adalah kesempatan yang kita berikan. Jadi saya pengen teman-teman coba isi ya, bisa dikeluarkan HP-nya. Kalian bisa scan barcode ini ya. Tolong dituliskan bagaimana perasaan hari ini dan kasih senyuman yang terbaik dari teman-teman. Jadi di-scan dulu, ditulis namanya, NIM-nya. Setelah itu kalian bisa tag foto kalian dan berikan senyuman yang terbaik di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa? Bisa? Oke. Ada? Yang bisa? Sudah? Nggak bisa masuk? Oke, ini coba saya share. Ada yang bisa masuk? Sudah? Oke, saya ada share di grup juga. Di grup, mungkin Mbak Amel yang bisa buka. Sudah bisa? Mbak Nanda sudah? Belum bisa masuk? Sudah? Oke, bisa diisikan nama, NIM-nya, dan bagaimana kabarnya hari ini. Terus ada gambar kamera di situ, just picture. Ya, ini salah satu presensi yang saya ambil juga dari teman-teman, karena harapan saya tidak hanya raga yang ada di sini, tapi pikiran kalian juga ada di sini. Oke, sudah ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Oke. Sudah? Pada ngisi semua? Jumlahnya berapa? 15. 15. Oke. Hmm. Oke, ini sudah pada masuk. Oke. Oke. Yang baru belum semuanya. Oke, jangan lupa namanya ya dimasukin ya. Jangan lupa namanya tuh. Oke. Masih belum semua. Sudah? Sudah semua ya? Baru merecord berapa ini? Oke. Oke. Yang belum bisa mungkin sambil dilengkapi ya. Kita masuk ke materi hari ini. Nah, jadi pada pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan diabetic ulcer.
Diabetic ulcer seperti yang sudah kita sampaikan, yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Diabetic ulcer nama lainnya apa? Ulkus kaki, ulkus, ulkus kaki, terus ulkus diabetikum. Terus biasanya kita sering sebut juga kalau di masyarakat itu apa? Gangren ya. Jadi namanya itu macam-macam. Ada ulkus diabetikum, ada diabetic ulcer, ada yang namanya gangren. Ya. Jadi sebenarnya untuk ulkus diabetikum itu tidak spesifik di kaki, ulkus pedis. Biasanya kita sebutnya kayak gitu, ulkus pedis gitu. Tapi ada juga luka diabetes itu yang ada di tangan, di pipi, di leher, itu ada, di punggung itu ada. Ya, itu termasuk juga itu luka diabetes. Seperti itu. Kalau misalnya pasien memiliki riwayat diabetes dan luka itu menunjukkan tanda dan gejala yang sukar sembuh, misalnya seperti itu. Kemerahan, gitu kan. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan menguasai atau akan mempelajari terkait dengan konsep dan patofisiologi dari ulkus diabetikum. Ya, kita harus paham dulu konsepnya, kita harus paham dulu patofisiologinya, maka dari itu kita bisa nih melakukan asuhan keperawatan dan menerapkan intervensi keperawatan. Seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada. Oke. Ya, nah, bisa dilihat, jadi ini merupakan salah satu salah satu pengertian dari luka diabetes. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat terlebih dahulu, teman-teman. Luka diabetes itu apa? Luka sesuai dengan pengetahuan teman-teman aja. Luka yang susah sembuh. Mbak siapa namanya? Mbak Salva. Oke, Mbak Salva mengatakan bahwa ulkus diabetik atau diabetic ulcer itu adalah luka yang susah sembuh. Oke, ada pendapat lain? Diabetic ulcer. Ada pendapat lain? Dikaitkan dengan diabetes. Dikaitkan dengan diabetes. Apa? Diabetic ulcer dikaitkan dengan diabetes. Apa? Luka yang sukar sembuh. Terus lukanya di mana? Di mana? Yang kuat, yang kuat. Di area ujung-ujung ekstremitas. Oke, luka yang sukar sembuh, luka yang terjadi pada ujung-ujung ekstremitas, biasanya kita sebut apa? Di daerah-daerah perifer, seperti ya, perifer, ujung-ujung ya. Terus apa lagi? Dikaitkan dengan diabetes, luka yang terjadi, gimana Mbak Salva? Luka yang terjadi karena pembuluh darah yang sudah cedera, gitu. Pembuluh darah yang sudah mati. Kalau mati nama medisnya apa? Hah? Apa Mbak? Apa? Infark. Oke, sudah infark atau nekrosis. Ya, infark itu adalah tahapan sebelum nekrosis. Ya, jadi infark dulu, baru nekrosis. Infark itu artinya sumbatan, nekrosis itu kalau sudah sumbatan dia mati. Makanya nekrosis. Gitu ya. Nah, jadi dari sumber yang saya cuplik di sini, saya ngambil dari bukunya Suryadi tahun 2015, yang mana diabetic ulcer itu merupakan luka terbuka pada kulit, ya, pada kulit dari lapisan epidermis sampai dengan dermis, ya, epidermis sampai dengan dermis, bahkan dia sampai ke jaringan di bawahnya dermis atau bagian tulang yang terjadi karena hiperglikemia. Nah, hiperglikemia di sini biasanya hiperglikemia apa? Hiperglikemia
Hiperglikemia itu apa? Hiperglikemia kelebihan, apa yang kelebihan? Kadar gula darah. Oke. Kadar gula darah. Ada yang lain? Hiperglikemia itu apa? Hiperglikemia. Benar. Kadar glukosa darah. Kadar gula darah. Benar. Nama lainnya? Nama lainnya? Hiperglikemia itu adalah peningkatan atau tingginya kadar glukosa. Jadi tidak cukup hanya darah, hanya gula. Ya, ini harus diingat ya. Karena yang namanya diabetes, diabetes itu bukan kelebihan gulanya, tapi kelebihan glukosanya. Seperti itu. Ya, karena gula itu di dalam tubuh itu akan dipecah menjadi sukrosa, ada glukosa. Nah, glukosa inilah yang meningkat. Gitu. Nah, glukosa ini apa? Yang gula tadi. Tapi kalau dalam bahasa akademik atau bahasa medisnya bukan gula. Ya, kalau gula itu kayak bahasa awam lah, gitu. Sebab orang tahu kalau misalnya gula itu ya glukosa gitu. Tapi kalau misalnya dalam pembelajaran kita sebutnya glukosa. Ya. Oke, balik lagi tadi. Jadi diabetic ulcer itu merupakan luka terbuka yang terjadi pada lapisan kulit, ya, epidermis sampai dermis, bagian sampai ke tulang, yang terjadi karena hiperglikemia. Hiperglikemia identik dengan pasien. Nah, bagaimana nih kejadiannya? Gitu. Bagaimana nih datanya? Seperti itu kan. Kenapa sih kok hembring banget gitu kan? Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Karena data itu juga sangat tinggi. Di Indonesia sendiri itu, ini berdasarkan Riskesdas ya, tahun 2022 yang terakhir saya dapatkan, dikatakan bahwa di Indonesia itu ada 24% orang itu penderita diabetic ulcer. 24% dari penderita DM. Ya, 24%. Artinya kalau ada 100 penderita DM di Indonesia, artinya 24 orang atau 24%-nya itu udah sakit ulkus. Artinya komplikasinya sudah ke ulkus. Nah, terus di Semarang sendiri ya, itu ada 56% orang dengan komplikasi diabetic ulcer ya dari 854 penderita DM tipe 2. Jadi 854 DM tipe 2, 56% dari jumlah itu dia diabetic ulcer. Ya, dan 12-nya itu meninggal. Artinya sudah tidak bisa diselamatkan. Karena kalau sudah luka itu terjadi yang namanya keadaan komplikasi, complicated gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Oke, silakan. Komplikasi kayak penyebaran gitu. Jadi luka kan awalnya kan kecil. Oke. Lama-lama kan kalau nggak terawat jadi besar kayak gitu. Oke. Mbak Amel bertanya komplikasi itu penyebaran. Artinya dari luka bisa kemana-mana. Oke. Ada yang mau menjawab? Ada yang punya pendapat terkait dengan ini? Ada yang punya pendapat? Ada? Nggak ada? Ya. Jadi yang namanya komplikasi, jadi luka DM atau diabetic ulcer, kita sebutnya biasanya DFU ya, diabetic foot ulcer ya. Kalau misalnya dia sudah luka, apalagi kalau misalnya kalian bisa lihat di luka-lukanya kerja sih, misalnya luka-luka seperti ini bukan luka-luka yang dia itu 2 hari sembuh, 3 hari sembuh, enggak. Kita udah bisa lihat ini udah tendon. Tendon itu udah apa? Tendon apa? Tendon apa tendon? Tendon yang menggerakkan, yang otot ya. Tendon itu udah otot, ini udah otot. Bahkan ini sudah tulang. Pada keadaan seperti ini pasiennya itu tidak hanya mengalami yang namanya diabetic ulcer, dan tidak hanya mengalami ini. Pasti pasien itu sudah mengalami yang namanya infeksi. Infeksi sendiri ada berapa jenis? Infeksi ada berapa jenis? Infeksi sistemik sama infeksi
Ada dua jenis. Ayo. Infeksi. Oke. Primer, kalau primer apa? Yang buat biar suaranya masuk. Infeksi yang secara praktis itu dapat dipandang. Primer yang bisa dipandang. Oke. Jadi akar penyebab masalah kesehatannya itu. Oke. Kalau sekunder, Kalau yang sebenarnya itu gejala sisanya. gejala sisanya. Sekunder, gejala sisanya. Oke, ya. Jadi ada infeksi primer, ada infeksi sekunder. Kata Mbak Amel. Mbak Amel bilang ada infeksi primer, ada infeksi sekunder. Kalau infeksi primer, infeksi yang bisa dipandang. Kalau infeksi sekunder, infeksi gejala sisanya atau efek dari infeksi primernya, gitu. Ada yang setuju dengan pendapat ini? Atau ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Atau kalian pernah dengar ya? Jadi infeksi itu benar, ada infeksi primer sama infeksi sekunder. Beberapa referensi mengatakan seperti itu. Jadi kalau infeksi primer itu memang infeksi yang dia terjadi, misalnya nih kita kesandung, terus lukanya kotor, gitu kan? Terus infeksi, nah itu infeksi primer. Nah, infeksi sekunder itu adalah infeksi yang terjadi itu karena luka itu, karena adanya sandungan, adanya infeksi yang di situ. Apa? Nyeri, demam, itu adalah efek dari infeksi yang di luka tadi, yang kesandung tadi. Lah kenapa sih apa hubungannya kok yang kakiku yang luka, tapi kok badanku sampai greges-greges? Nah, greges-greges itulah infeksi sekunder, yang merah luka-luka terbuka yang nanah itu, itulah infeksi primer. Itu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Contoh kalau misalnya di penyakit stroke itu ada yang namanya gejala primer, ada gejala sekunder. Gejala primer apa? Pasien serangan, pingsan. Terus sekundernya apa? Kelemahan. Ya, jadi sekunder itu side effect dari primer. Nah, kita balik lagi ke infeksi. Jadi salah satu komplikasi atau salah satu hal yang terjadi pada pasien DEV itu adalah infeksi. Yang mana infeksi ini selain primer dan sekunder, kita bisa sebut dia infeksi apa? Sistemik dengan lokal. Nah, ya. Infeksi sistemik apa? Kalau sistemik, sistemik apa? Kalau infeksi sistemik, infeksi sistemik adalah sistem. Kita udah belajar sistem. Apa? Sistem. Ayo, infeksi sistemik. Infeksi yang sudah apa, Mbak? Mempengaruhi sistem tubuh. Terus apa? Sistemik. Mbak Nisa, apa? Sistemik. Sistemik itu ya sudah menyeluruh, sudah masuk ke sistem tubuh. Ya, sistemik. Dia udah efeknya, artinya sistemik ini sudah masuk ke yang sekunder tadi. Ya, jadi pasiennya itu apa? Dia sudah mengalami demam, terus mengalami kelemahan fisik. Bahkan kalau misalnya demamnya atau infeksinya itu tidak ditangani, dia bisa shock. Ya, nah, infeksi sistemik ini terjadi karena infeksi lokal. Apa infeksi lokal? Tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala infeksi. Ada? Oke, apa Mbak? Kalor, dolor, tumor, udor. Dolor apa? Kalor apa? Kalor panas. Nah, kalian bisa raba. Pasien ini kalau kalian raba di sekitar lukanya, itu pasti teraba panas. Pasti teraba panas, teraba anget. Gitu. Terus selain panas, tumor. Kalor tadi panas. Terus oke, tumor. Tumor itu adanya pembengkakan. Pasti bengkak.
Nah, kalaupun misalnya tidak bengkak, nih, kalian bisa lihat ini. Kelihatan terang jelas ya. Jadi di sini tuh udah bengkak nih. Terjadi pembengkakan. Artinya dia udah mentok-mentok gitu. Kalau kan mentok-mentok, kalau udah mentok-mentok kayak gitu. Nah, itu artinya dia sudah bengkak gitu. Nah, bengkak itu salah satu tanda gejala dari infeksi lokal. Terus apa lagi? Panas, tumor, dolor apa dolor? Dolor nyeri. Nah, menarik nih, dolor. Pada pasien, ya. Jadi pada pasien ulcus diabeticum, kalau dia sudah klasifikasinya sudah masuk ke grade 2 ke atas, ya. Pasien itu hampir tidak bisa merasakan nyeri. Ya. Jadi nyeri itu pasti dirasakan, hampir tidak bisa dirasakan pada pasien. Nah, ini nanti ada kaitannya nih dengan patofisiologinya nanti. Kenapa? Karena pada pasien DM, kalau misalnya glukosa darahnya tinggi, ya, pasien akan mengalami apa? Di ekstremitas kaki, tanda dan gejala, berapa? Kesemutan. Oke, itu salah satunya, kesemutan. Terus, kebas. Apalagi? Kaku. Nah, kesemua tanda dan gejala itu adalah tanda dan gejala dari apa namanya? Neuropati. Nah, gitu. Nanti masuk ke patofisiologi. Ya. Terus selain panas, tumor, dolor, nyeri apa lagi? Apa? Gugur apa? Kemerahan. Ini semuanya merah. Ini semuanya maksudnya itu kemerahan. Lukanya kemerahan. Nah, kalau misalnya ini terjadi, berarti luka itu mengalami infeksi. Nah, kalau infeksi lokal ini tidak diatasi, maka akan menjadi infeksi sistemik. Salah satu tanda-tanda dan gejala pasien mengalami infeksi sistemik adalah tadi yang saya sebutkan, demam. Pasien akan mengalami peningkatan suhu tubuh, ya. Jadi pasiennya akan merasa demam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, next ya. Nah, nah, ini mungkin kalian bisa jawab dulu, bisa di-scan dulu barcode-nya, ya. Tolong scan, sudah? Tolong scan ya. Nah, silahkan kalian tuliskan bagaimana sih dari diabetes ini bisa nyampe ke ulcus diabeticum atau diabetic ulcer. Gimana caranya? Tadi kita udah bahas. Gimana tadi caranya? Oke, saya kirimkan. Oke, sudah? Oke, bisa diisikan. Gimana sih dari diabetes itu bisa nyampe ke atau bisa terjadi diabetic ulcer? Caranya gimana? Tadi kita udah sepakat ya, diabetic ulcer itu salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Terus gimana tuh caranya? Kok bisa dari diabetes ke ulkus? Apa sih yang terjadi pada pasien ini? Ya, coba diisikan. Udah?
Oke, di sini ada yang menjawab akibat kerusakan pembuluh darah dan saraf yang disebabkan oleh tidak terkontrolnya kadar glukosa darah sehingga munculnya luka. Ini dari siapa? Oke, namanya siapa Mbak? Fer Ferdita. Oke, gimana Mbak? Bisa dijelaskan nih ke teman-teman. Bagaimana sih dari diabetes itu menyebabkan ulkus diabetikum? Jadi semua bangsa yang itu disebabkan oleh adanya kerusakan darah yang sudah dijelaskan pada ulkus diabetes itu terjadi infak terus menyebabkan nefrosis. Kemudian jadi seperti itu mengakibatkan gula darah itu tidak terkontrol sehingga menyebabkan penyakit. Oke, makasih ya Mbak Ferdita. Oke, yang lain? Ayo disubmit jawabannya. Mbak Ferdita pendapatnya yaitu ada DM, ada infak, ada nekrosis, terus ada lupus. Ini ya, kurang lebih ya. Jadi ada DM, infak, nekrosis, dan lupus. Boleh? Yang lain silakan. Kalau menurut Mbak Salva gimana? Mbak Salva? Menurut jenengan bagaimana? Bagaimana DM bisa ke ulkus? Agak kuat suaranya. Itu sudah jelek. Untuk luka penyembuhan itu lebih susah karena kelebihan dari glukosa darah. Terus juga glukosa itu merusak saraf juga jadinya mungkin pas dengan ini nggak sadar kalau ada glukosa sehingga nggak dari Oke, makasih ya. Mbak Salva mengatakan bahwa DM glukosa darahnya tinggi, terus terjadi penumpukan glukosa darah sehingga luka yang sukar sembuh, terus pasien tidak merasakan ada nyeri gitu ya, kurang lebih ya. Terus tiba-tiba ada luka. Oke, make sense, kurang lebih sama dengan ini. Ada yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain? Atau ada yang tidak sepakat kalau DM itu bisa menyebabkan lupus diabetik? Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua? Sepakat semua? Sepakat ya? Oke. Nah, ini dia yang patofisiologi dari virus. Jadi semuanya tuh berawal dari DM. Ya. Kita tahu semuanya berawal dari DM. DM, kadar apa yang tinggi? Glukosa darahnya tinggi. Nah, tingginya di mana? Kadar glukosa darah tingginya tuh di mana? Di 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 dalam apa? Glukosa ini ya ini glukosa ini tinggi gitu kan. Tapi tingginya tuh di mana? Di otaknya kah? Di ususnya kah? Di mananya? Di udah belajar DM loh. Nah, di dalam iya kan? Tingginya di mana? Nanti suka bingung. Hah? Ya, jadi glukosa itu tingginya ya di pembuluh darah. Ya, kalau kita analogikan ya, kita analogikan nih dengan sesuatu hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Ini rumah nih, ini rumah. Ini rumahnya Mbak Mel. Ya, nah di sini misalnya Mbak Mel suka makan apa? Suka GoFood apa? Sering GoFood? Apa? kopi.
Kopi apa? Kopi kenangan misalnya. Misalnya ini adalah kedai kopi kenangan. Ya, kedai kopi kenangan. Gila nggak, Bang? Mbak Bel GoFood nih, kopi kenangan. Karena dalam keadaan dia ngantuk, dalam keadaan dia haus dan lapar. Gitu kan? Nah, saat terjadi diabetes atau kadar glukosa dalam darah, kan dari rumah Mbak Amel, dari rumah kopi kenangan kan saya ada di belakang. Gitu kan? Udah jalan kan? Nah, kita tahu dan kita sepakat, kalau mulai umur 5 tahun, ya, saat orang berusia mulai umur 5 tahun, itu plak dalam pembuluh darah itu sudah terbentuk dalam keadaan normal loh, ya. Keadaan normal kita umur 5 tahun itu plak dalam pembuluh darah itu udah terbentuk. Artinya plak itu apa? Plak itu jalan yang rusak, lubang-lubang, gitu ya. Tapi sini ada plak, sini ada plak, ada plak, ada plak, ada plak, ada plak, ada plak. Terus ditambah lagi, plak itu akan meningkat pembentukannya dengan apa? Tadi ada penyebab diabetes apa? Salah satunya penyebab diabetes salah satunya apa? Mbak Disa? Apa? Tanda dan gejala penyebab diabetes. Kok bisa orang kena diabetes apa? Berat badan yang berlebih. Itu efek berat badan yang berlebih itu efek dari berat badan yang berlebih. Itu kenapa kok bisa berat badan yang berlebih? Karena makan. Oke, kalau kita bisa simpulkan karena bad lifestyle. Ya, bad lifestyle itu banyak. Makan yang junk food, kurang olahraga, ya seperti itu. Terus ditambah lagi merokok. Ya. Karena ada bad lifestyle itu akan menyebabkan penumpukan lagi nih, plak numpuk lagi di sini, numpuk lagi di sini. Itu untuk pembuluh darahnya. Nah, untuk pankreasnya atau insulinnya ini menyebabkan pankreas menjadi karena dia obesitas, ya ada yang namanya resistensi insulin, gitu kan? Nah, artinya produksi insulinnya menjadi berkurang. Nah, sampai sini sepakat? Paham? Oke, kita balik lagi ke Mbak Amel pesan kopi tadi. Anggap aja ini sudah terjadi DM karena bad lifestyle. Saat dia pesan, dia kan membawa kopi nih, bawa kopi. Ternyata di jalanan itu macet. Macetnya itu adalah glukosa darah. Macet apa? Macet mobil, macet motor. Mobil dan motor inilah yang dinamakan glukosa darah. Ya, mobil dan motor inilah yang dinamakan glukosa darah. Udahlah jalannya tuh lubang-lubang, ya, banjir pula, gitu kan? Terus macet karena penuh. Artinya di jalannya nggak akan lancar, gitu kan? Artinya di sini ada mobil, ada mobil, ada mobil, ada mobil, ada mobil. Kira-kira estimasi 10 menit sampai, karena ada yang macet, bisa nyampe 10 menit nggak? Akan lebih lama, ya kan? Anggap saja sampai 30 menit. Anggap saja sampai 30 menit. Nyampe. Apa yang terjadi sama Mbak Amel? Dia pasti komplain, kan? Udah ngantuk makin ngantuk. Kalau dia lapar udah makin lapar, sampai udah lapar banget nih. Udah haus, sebenarnya udah haus banget. Nah, kita anggap Mbak Amel ini adalah sel. Ya. Kopi kenangan itu adalah glukosa darah yang harusnya masuk ke dalam sel untuk di metabolisme, untuk proses metabolisme. Metabolisme nanti banyak, bisa untuk energi, gitu kan, nutrisi, gitu aja gitu. Nah, ini kan banyak, dia nggak bisa nyampe nih. Otomatis apa? Mbak Amel kelaparan, selnya kelaparan. Bagaimana caranya glukosa darah ini bisa masuk ke rumahnya Mel? Dia butuh yang namanya kunci rumah atau bel. Bel itulah yang dinamakan insulin. Jadi insulin itu adalah kunci untuk membuka ke sel. Membuka pintunya sel itu insulin.
Jadi kalau kadar insulinnya itu sedikit, yang antri di sini banyak, dia nggak akan bisa masuk. Semuanya tumpah di jalan. Padahal harusnya Grab yang ini harusnya masuk ke rumah ini, Grab yang ini harusnya masuk ke rumah ini, Grab yang ini harusnya masuk ke rumah ini, kayak gitu kan? Tapi karena nggak ada kuncinya, dia akan numpuk di sini semua. Jadilah dia macet. Endingnya Mbak Amel, salah satu sel itu kelaparan. Sel ini kalau dia kelaparan dan sel itu berada di perifer, perifer apa? Ujung-ujung tubuh, ya. Nah, sel itu salah satunya untuk syaraf. Karena saraf punya sel dan saraf juga butuh nutrisi. Sel sarafnya itu akan apa? Tadi akan mati. Infak itu apa? Ini sudah sumbatan-sumbatan. Nekrosis akan mati. Nah, saraf pada ekstremitas kaki atau pada perifer, kalau dia sudah mati, dia akan menyebabkan yang dinamakan neuropati. Ya. Jadi selnya itu mati. Harusnya kalau kita dicubit gitu kita akan kesakitan. Harusnya kalau misalnya kita nendang meja kita akan kesakitan. Meja kerikil kaki kita akan sakit. Karena terjadi neuropati ini, selnya mati, sarafnya udah tidak berfungsi, makanya dia tidak bisa terasa. Gitu. Nah, tidak terasa itu merupakan neuropati atau efek dari neuropati perifer yang paling akhir. Sebelumnya sebenarnya ada tanda dan gejalanya. Sebelum dia bisa mati rasa. Apa? Tadi yang udah disebutkan. Mbak Disa tadi udah nyebutin. Kesemutan. Biasanya pasien akan mengalami kesemutan. Kalian bisa cek nanti. Pada pasien DM, kalau dia udah mengalami kesemutan, udah. Itu berarti dia udah arah-arah neuropati. Nah, neuropati, kesemutan. Terus kebas, nyeri, sampai endingnya dia tidak berasa. Tidak berasa ujung-ujungnya nih. Pada saat neuropati sel, dia terjadi penurunan rasa dan sensitivitas. Yang terjadi di decreased sensation and sensitivity. Artinya dia sudah turun tuh, dia udah nggak berasa sama sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi ngijak, kepaku nggak berasa, mengijak, batu nggak berasa, tiba-tiba aja kesandung tidak terasa, misalnya seperti itu. Tiba-tiba aja ludah luka, seperti itu. Dan terjadilah tadi and recognize trauma cause wound. Jadi terjadilah luka di diabetes. Seperti itu. Ya, jadi dari neuropati. Jadi dari DM itu terjadi peningkatan glukosa darah, terjadilah neuropati. Neuropati ini terjadi penurunan sensitivitas dan sensasi. Terus terjadilah luka. Ini sampai terjadi luka nih. Gitu kan? Ini sampai terjadi luka. Kenapa lukanya bisa menjadi parah? Karena apa? Perawatan yang tidak benar. Ada lagi? Ada lagi? Perawatan yang tidak benar. Ada lagi? Kenapa luka itu bisa tidak sembuh? Pembuluh darahnya yang sudah cedera, nekrosis tadi. Ada lagi? Perawatan luka yang tidak benar, pembuluh darah yang cedera. Ada lagi? Ya, pada saat kita luka, ada proses yang namanya penyembuhan luka. Nah, penyembuhan luka ini butuh apa? Butuh apa nih? Supaya luka bisa sembuh? Butuh? Butuh apa? Butuh nutrisi. Ya kan? Kan semua sel dalam tubuh kita ini akan beregenerasi. Kita luka terus tiba-tiba sembuh karena apa?
Ya karena ada suplai nutrisi yang masuk di sini gitu kan. Nah, kita butuh nutrisi. Nah, bagaimana caranya tuh si nutrisi bisa datang ke sampai ke kaki kalau pembuluh darahnya tadi macet seperti ini. Nah, tadi benar Mbak Salma bilang pembuluh darahnya sudah sosis. Jadi nutrisi nih, nutrisi si kopi kenangan nih kok datang ke sel yang luka itu kenapa? Harusnya seminggu sudah sembuh karena nutrisinya nggak lancar, jadinya bisa sembuh. Makanya kalau pada pasien DM, dia sudah terjadi luka. Hal yang pertama kali kita lakukan selain perawatan luka adalah apa? Kontrol glukosa darahnya. Turunkan glukosa darahnya. Dengan apa? Insulin, suntik insulin, bisa dengan obat gitu kan. Nah, pengaturan makan. Jadi pada saat kita bertemu nanti ketemu sama pasien, kita tuh tidak hanya rawatnya lukanya bagus, perawatan lukanya bagus dengan modern dressing paling top of the web gitu kan. Tapi kita lupa sama glukosa darahnya. Nggak ada fungsinya sama sekali. Karena perawatan luka itu adalah support eksternal. Dia hanya dari luar. Yang namanya support harus dari internal juga. Dari apa? Nutrisi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Tidak ada? Tidak ada yang mau tanya? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Neuropati neuropati perifer tadi apa? Ada yang bisa menjelaskan neuropati perifer tadi apa? Neuropati perifer tadi apa? Neuropati perifer tadi apa? Ini loh, neuropati perifer tadi apa? Apa? Apa Mbak Ferdita? Kalau pada bagian ujung tubuh atau ujung ekstremitas tidak merasakan rasa. Oke, benar. Terus ya, jadi di mana ujung-ujung ekstremitas tidak merasakan rangsangan aneks. Ya, tidak. Oke, next, saya pengen nunjukin sebuah video sama kalian terkait dengan patofisiologi dari diabetes ulcer. Ya, ada kaitannya dengan neuropati juga. Oke, ada yang bisa mentranslate ini? Peripheral neuropati atau nama lainnya distal systematic polyneuropati. Dia bisa menjelaskan? Ini udah kita sebutin tadi. Ada? Jadi neuropati perifer itu biasanya kita sebut juga dengan peripheral neuropati. Nama lainnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bilang peripheral neuropati, ya itulah neuropati perifer. Nama lainnya aja. Nah, biasanya terjadi most common effect to 50% pasien. Terjadi 50% dari pasien DM. Artinya 50% pasien DM akan mengalami neuropati perifer. Kenapa? Karena ada glukosa darahnya yang tidak. Terus
Loss of sensory function start in the feet, then legs, then hand. Apa? Kehilangan sensori. mulai dari kaki, tungkai, terus tangan. Jadi neuropati itu tidak hanya terjadi pada kaki toh, pada tangan juga terjadi. Makanya diabetic ulcer itu tidak hanya terjadi pada pasien pada di ekstremitas kaki saja, tapi di terus numb sticky or burning sensation. Apa? Mati rasa, kesemutan, atau sensasi mati Terbakar. Burning sensation. Pasien akan mengalami mati rasa, terus tingling atau kesemutan, terus rasa terbakar. Kalian mungkin nanti bisa survei ke pasien. Kalau misalnya kalian di rumah sakit, ketemu sama pasien DM, ya. Even dia belum terkena lupus, tapi dia ada diagnosa DM, kalian boleh tanya deh pasiennya. Bapak, apakah pernah berasa nih kakinya kesemutan, rasa terbakar? Apakah pernah terjadi atau pernah merasakan? Saya jamin 80% pasti pasien mengatakan. Apalagi kalau dia DM-nya udah lebih dari 5 tahun. Terus, simptom worse at night. gejala yang dirasakan biasanya malam hari. Biasanya terjadi pada malam. Why? Why? Why pada malam hari? Why? Why? Kenapa pada malam hari? Nah, why? Karena pada saat malam hari, ya, tubuh itu berada di siklus sirkadian yang dia tidak melakukan aktivitas yang banyak. Dia akan berasa lebih sensitivitas akan meningkat di situ. Jadi lebih berasa. Makanya lebih terasa di malam. Makanya kalau kalian bikin askep pada pasien DM, jangan ngambil diagnosanya itu hanya ketidakstabilan glukosa darah. Banyak masalahnya. Ya, masalahnya apa? Pasien itu kan mengalami ketidaknyamanan pada malam hari. Endingnya dia apa? Tidak bisa tidur. Diagnosa apa yang bisa kita ambil? Gangguan pola tidur. Kenapa diagnosa pada DM itu yang diambil cuma ketidakstabilan glukosa darah? Ya, nah itu dia. Masalahnya lebih kompleks di sini. Ya. Jadi jangan hanya pasien DM nih udah ngambil ketidakstabilan glukosa darah. Tidak pernah tuh ada yang mengkaji bagaimana nih tidur dia. Padahal dia butuh loh. Gitu. Glukosa darah itu akan meningkat kalau tidurnya juga tidak cukup. Ya kan? Oke, terus more sensitive to pain or loss of pain sensation. Apa? Loss of pain sensation. Dia akan kehilangan rasa atau dia akan lebih sensitif. Artinya apa? Dia kebas. Terus loss of sensation increase risk. Dia akan meningkatkan resiko infeksi. Oke. Wah, mulai ulang lagi nih. Oke, ya. Dari penjelasan ini kita juga bisa dapatkan kesimpulan bahwa neuropati itu tidak hanya terjadi pada ekstremitas. Ya, karena sel itu tersebar di seluruh tubuh. Jadi semua sel
semua sistem saraf pasti akan mengalami neuropati. Tergantung dia ada di saraf mana. Tadi ada di saraf kardiak autonomik neuropati. Komplikasinya biasanya kita sebut kardiomiopati. Gitu. Terus kalau misalnya pada mata, dia akan mengulangi penurunan kemampuan untuk melihat. Kita bisa sering sebut komplikasinya apa? Retinoneopati. Terus dia akan mempengaruhi sel yang ada di ginjal. Biasanya pasien akan mengalami gagal ginjal juga. Kita sebut dia namanya apa? Dia gagal ginjal. Kausnya adalah nefropati. Jadi banyak ya. Jadi DM itu tidak hanya masalah glukosa darah. Gitu. So, ya tugas kalian ini gimana caranya memberikan pendidikan kepada pasien supaya glukosa darahnya itu terkontrol. Supaya apa? Supaya tidak terjadi neuropati. Gitu. Neuropati di banyak hal. Pada perifer ya neuropati perifer. Pada mata neuropati retinopati. Ya. Oke. Nah, kita sering sebut kalau terjadi pada tangan, kita bisa sebut namanya apa? Kesemutan pada tangan, sindrom carpal tunnel syndrome. Itu biasanya terjadi kesemutan di tangan. Sering pernah ngerasain? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Saat kapan? Saat kapan, Mbak? Kalau apa? Kalau apa kayak ketindihan gitu. Kayak ketindihan. Ya. Ada yang lagi pernah ngerasain carpal tunnel syndrome? Kalau misalnya naik motor, terus jalannya kayak gitu. Nah, itu kan gitu kan. Nah, itu eksternal. Nah, saat terjadi tindihan, kayak kita sering tidur, kayak gitu, tiba-tiba ini nggak berasa. Karena apa? Aliran darahnya nggak lancar. Ya, itu adalah salah satu implementasi masalah yang biasa kita rasakan gitu. Nggak harus pasien DM ya, kita aja normal kalau udah itu aja pasti nggak berasa. Oke. Oke. Treatment. Bagaimana treatment yang bisa kita berikan? Pertama, medication for neck pain. Apa? Memberikan medikasi. Apa? Medikasinya apa? Tadi yang disebutin. Insulin. Karena dia terjadi karena glukosa darahnya tinggi. Maka yang kita sembuhkan atau yang kita atasi
bukan nyerinya saja, tapi penyebabnya. Apa penyebabnya? Glukosa darah dia tinggi. Artinya kita harus menurunkan glukosa darah. Nah, kalau di diagnosa keperawatan, penyebabnya itu kita sebut dengan etiologi atau faktor yang berhubungan. Makanya, kalau kita menyusun intervensi keperawatan, itu yang kita atasi masalahnya, misalnya kan mengambil diagnosa nyeri. Nyeri berhubungan peningkatan sensitivitas pada pasien DM akibat glukosa darah tinggi, ditandai dengan ABCDE, gitu kan. Yang diatasi bukan nyerinya, tapi kausnya. Kausnya apa? Neuropati tadi, karena glukosa darah, gitu. Jadi intervensinya tidak selalu yang namanya nyeri, intervensinya anti nyeri. Makanya kalau menyusun diagnosa keperawatan yang diatasi itu adalah kausnya. Faktor yang berhubungannya, bukan diagnosa depannya. Diagnosa depannya adalah salah satu efek yang kita bisa lihat. Yang kita atasi adalah faktor berhubungannya. Makanya diagnosa keperawatan itu harus lengkap ditulis. Ada problem, ada etiologi, dan ada simptom. Simptom untuk menuliskan atau untuk menyusun kriteria hasil. Etiologi untuk masalah yang harus kita selesaikan. Problem adalah masalah yang terlihat. Artinya menyelesaikan masalah diagnosa keperawatan itu bukan mengatasi masalahnya, tapi mengatasi etiologi. Oke. Ya, jadi untuk treatmentnya banyak nih ya. Ada physical therapy. Nah, physical therapy kalau misalnya pada pasien DM, apalagi untuk mengatasi neuropati perifer, kita biasanya bisa melakukan apa? Hah? Pada pasien DM kita bisa apa? Melakukan apa? Senam menjadi senam 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 kaki. Nah, di sini ada yang ngambil KTI-nya diabetes. Ada, Anissa nih diabetes. Yang lain selain Mbak Anissa ada? Ada yang ngambil diabetes nggak? Ada. Apa? Ambil masalahnya apa? Tidak stabilan juga. Ini juga ketidakstabilan. Apa lagi? Yang lain? Udah. Tok. Berdua tok yang DM. Berdua tok. Yang lain bukan DM. Oke, ya. Tapi kan udah pernah belajar DM kan? Dan DM itu kan masalah yang sangat sering ditemui. Oke. Ya, kita skip untuk yang ini. Nah, ini adalah analisis kasus. Ya. Silakan ini dikerjakan secara berkelompok. Berkelompok karena ini 12, 3, 3. Jadi hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Silakan untuk berkumpul dengan temannya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok dulu dengan temannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Berarti nomor 1 ada lebih dari 3. Silakan, bikin kelompok aja, si kecil-kecil seperti itu. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayo. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, sayang. Ayo. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Oke, di sini ada 1. 3. Tiga sama 3. Terus nomor 1 ada kelebihan.
Ini nomor berapa? Nomor dua. Nomor satu, dua. Oke. Ya. Nah, jadi kalian bisa baca ya semuanya? Kelihatan? Ya. Jadi silakan. Di sini ada kasus. Kasusnya adalah Tuan H datang ke IGD Rumah Sakit X dengan keluhan mengalami demam tinggi. Berarti ada masalah di situ, ada masalah. Pemeriksaan suhu menunjukkan 38,6 derajat Celcius. Derajat Celcius, ya. Artinya sudah di atas normal belum? Pasien tampak lemah dan mengeluh nyeri pada bagian kaki. Tampak terdapat luka pada punggung kaki yang tertutup kasa yang sudah kotor dan basah. Pasien mengatakan kakinya tiba-tiba terluka. Kulit sekitar luka teraba hangat dan kemerahan. Pasien memiliki riwayat menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 8 tahun yang lalu. Nah, ini sudah dicek lab, hasilnya adalah kadar leukositnya 17.000. HB-nya 9. Ada leukosit apa? Leukosit itu namanya apa? Sel darah putih. Oke, silakan kalian melakukan analisis penyebab terjadinya luka, terus analisis terjadinya demam pada pasien, pada Tuan H ini. Kok bisa sih dia demam? Kok bisa sih terjadinya luka? Nah, setelah ini silakan dipresentasi. Ya, sana dia. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Saya mau menanyakan apa masalah yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, demam. Terus, kenapa demam? Kenapa pasiennya tuh demam? Ada semua kan datanya di situ? Ya, datanya di sini. Kok bisa bisa kalau bisa ya harus ya.
Ya, mengenai gue itu kan tiba-tiba ada luka baru. Luka yang baru apa yang kita Gimana? Luka? tidak ada luka apa terus ada apa? Luka yang lama. Luka yang lama. Jadi dia mengatakan bahwa tiba-tiba dia tidak sadar ada luka. Tiba-tiba udah balik. Dia tidak tahu. Apa data pendukung? Ya, berapa? 17 kan normal apa enggak? Normal berapa? Dari mana? Kita sama berapa? Karena memang kenapa berapa? Saya sudah di 500. Oh, berapa? Kalau nggak itu tidak dibaca, kalau di baca sebenarnya. Kan kalian kalau bikin artikel kan ada masukan hasil pemeriksaan lab kan? Ya. Terus apa fungsinya kalau nggak dibaca juga? Terus dimasukin aja, tapi itu bikin capek nulis. Nggak berfungsi datanya. Karena datanya yang selalu masalah. Terus apa lagi? Penyebabnya demam atau datanya yang mendukung dia demam? Mendukung dia demam apa? Jadi bukannya terus apa lagi? Apa susu? Ada infeksi lokal enggak?
Oke, waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Masalah? Ada masalah? Apa? Kalau kalian bisa merumuskan satu dialog sama perawat tuh, kalau kalian bisa merumuskan satu dialog sama perawatan, sebelum bisa. Apa ada yang masuk? Nah, harusnya kita nih masalah ini sering terjadi di selain ketidaksabaran kalau demam tuh bisa menjadi sebentar ini ya belum saja yang kusuk beratnya nggak pernah baca DKI nah jika dia apa? Jika dia belum, jadi kan keluarga, apa dia kerja bisa kembali? Benar bertanya tapi apa itu saja? Gangguan fungsi kita sendiri, apa yang berganggu? Kita mesti apa yang berganggu? Apa ada tenaga bertemu ya? Bisa di terasa sakit aktualnya aktual yang gangguan aktualnya
Gangguan ketika sulit benar, tapi bukan yang oke, sudah ya. Silahkan bisa mempresentasikan. Oke, sudah ya. Nanti yang lain bisa ambil lihat. Yang lain nanti pada saat temannya presentasi, silahkan mengisi penilaian yang bisa diambil di sini. Ya. Jadi di-scan aja, terus nanti pada saat temennya lagi presentasi, kalian bisa ngisi penilaian ini. Ya, gimana sih perform temennya nih? Apa yang bagus, apa yang kurang, seperti itu. Oke, kita mulai dari kelompok berapa? 1. Oke. Dari kelompok 2 dulu. Oke, dari kelompok 2 dulu bisa dipresentasikan hasil kerjanya terkait dengan bagaimana sih penyebabnya dan penyebab terjadinya luka sama terjadinya demam pada pasien. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya? Di sini aja, duduk aja. Berdiri maksudnya. Pay attention for kelompok 2. Buat ya, biar bisa dengerin ya dari kelas. Sini saya akan presentasi diskusi kami. Untuk yang pertama itu analisis penyebab terjadinya luka pada manhal. Nah, dari data tersebut itu kan ada salah satu tanda gejala yang seperti yang pasien mengatakan lemah dan nyeri pada kaki. Dimana neuropati ini seperti yang dijelaskan tadi tidak terasa langsung pada area epifler. Nah, di kasus juga disebutkan luka basah dan leukosit tinggi, di mana pada leukosit tinggi ini akan menyebabkan rentan terjadinya infeksi. Mungkin dari kedua data tersebut akan menyebabkan terjadinya luka pada tulang darah. Kemudian untuk yang kedua, analisis terjadinya demam pada tulang itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa pada pasien ini adalah glukosa yang sangat tinggi pada organ tubuh penderita, yang membuat bakteri itu akan lebih rentan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak, sehingga rentan untuk terjadinya infeksi dan akan menyebabkan demam. Oke. Aplaus dulu buat kelompok 2. Oke, kita langsung ya. Dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 2 atau yang bertanya? Silakan. Untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2 presentasinya tadi atau hasil penyebabnya tadi kelompok 2 mengatakan bahwa adanya terus demam karena ada luka terus kotor gitu ya. Oke, kalau berdasarkan kelompok 1, bagaimana kelompok 1 analisisnya? Silahkan dipresentasikan. Silahkan dipresentasikan. Oke, Pak. Oke, langsung aja. Yang pertama itu analisis penyebab terjadinya luka itu, yang pertama gejala DM, karena kan kalau kita ada DM sejak 12 tahun yang lalu. Nah, DM itu kita kayak adanya terlepas dari sehingga kayak salah-salah di ujung-ujung itu kan kehilangan sensitivitasnya, sehingga kalau misalnya kena sesuatu itu kan nggak terasa, jika itu bisa menyebabkan terjadinya luka. Kemudian ada luka trauma, karena itu kan ada tampak luka baru di sekitar
tanpa terdapat luka pada tubuh kaki atau kasar. Kemudian ada luka yang terdapat dan pemilihan mungkin itu kayak respon apa ya? Kayak awal mula terjadi Oke. kemudian analisis terjadinya tumbang itu adanya infeksi kadang-kadang itu kadar positifnya itu kan tinggi 17.000 sedangkan yang normal itu di bawah 11.000. Nah itu kan adanya infeksi itu kayak respon tubuh hidupnya karena adanya infeksi. Oke. Ada DM yang lama menyebabkan dia terjadi neuropati, terus terjadi luka. Terus terjadi demam itu karena luka tampak kotor, gitu ya. Oke. So, gimana dengan kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 3. Lagi juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Dijelaskan dari ketiga itu menyebabkan yang terjadi pada keluarga itu karena keluarga itu kan punya RDM 8 dan kemungkinan itu terjadi neuropati sehingga pasien itu tidak merasa adanya bukan simptom dan sehingga itu akan menyebar dan terjadi infeksi. Lalu ada kadar HB yang rendah. HB itu kan membawa oksigen. Sel itu kan juga membutuhkan oksigen untuk metabolisme, sehingga kalau pengurangan HB itu juga akan membantu dari dengan menghilangkan itu. Terus kalau misalnya itu kan tidak ada hasil dari kemungkinan tinggi karena lukanya itu semakin memburuk sehingga itu. Oke. Kelompok 3 menganalisis kadar HB-nya juga yang rendah. Oh, yang demam belum? Oh, oke, silakan. Oh, demam tersendiri. Oke. Analisis terjadinya demam kurang lebih sama seperti kelompok lain jawabannya, yaitu terjadinya demam itu seperti yang dijelaskan pada kasus itu adanya luka pada bagian kaki, dimana luka itu kan rasanya juga kotor dan basah, itu bisa menyebabkan infeksi juga. Selain itu dari data objektifnya juga yaitu pasien juga dari mikroliter darah dari kadar normalnya itu 11.000, di mana pasien itu kan berfungsi untuk melawan bakteri infeksi itu, sehingga bisa menyebabkan demam. Terus juga HB-nya juga lumayan rendah yaitu 9 gram per desiliter juga sebagai penyebab terjadinya demam pada tuan. Oke, baik. Teman dulu, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saling berpendapat? Atau ada yang beda pendapat? Ada yang beda pendapat? Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya, terkait dengan kasusnya ini. Mungkin bisa balik badan, ya lagi di belakang bisa balik badan. Ya. Pada kasus ini, analisis penyebab terjadinya luka. Apa analisis terjadinya luka? Apa data yang bisa kita dapatkan dari ini? Dari data? DO-nya apa? DO-nya demam. Oh, demam kan? Berapa suhunya? 38.
Terus apa lagi? Pasien lemah. Terus Lalu tampak ada luka pada tubuh kaki. ada luka. Terus Lalu merah ada hasil permerahan plus nyeri. hasil Oke, hasil datanya apa? tinggi. Leukosit 12.000, Terus HP-nya ada HB 9. Ya, data subjektifnya mengeluh nyeri mengeluh nyeri. Terus dan mengatakan kakinya jadi terluka. tiba-tiba nah, apa penyebab terjadinya luka tadi? Penyebab terjadinya luka apa? DM, sepakat nggak? DM 8 tahun. Terus DM 8 tahun. Terus nomor 2. Nomor 2. Nomor 2-nya apa? Berdasarkan patofisnya tadi. DM 8 tahun. Terus dari DM 8 tahun itu akan menyebabkan neuropati itu ditandai dengan apa tadi neuropati? Gimana Mbak? Ya, di data ini didapatkan datanya apa? Tiba-tiba terluka. Artinya sensitivitas dia berkurang. Terus terjadilah luka. Ya kan? Benar sih. TDM. Terus dia neuropati. Neuropati ditandai dengan tiba-tiba terluka. Artinya dia sudah mengalami neuropati. Terus ada luka. Ini terjadinya penyebab terjadi luka. Gitu. Terus kenapa dia bisa demam? Karena pertama ada luka, kan? Sama ada luka. Terus lukanya menunjukkan infeksi di lokal. Tanda gejalanya apa? Kemerahan. Demam juga. Demam itu infeksi apa? Demam sistemik. Oke, yang menunjang ke demam sistemik apa? Lanjutannya suhu. Oh. Jadi luka menunjukkan tanda dan gejala infeksi lokal karena balutan kotor. Balutan kotor ini terjadilah tanda dan gejalanya kemerahan dan terus terjadilah demam. Didukung dengan data kenapa kok dia sukar sembuh? Karena ini dan karena HB-nya rendah. HB itu HB apa? HB hemoglobin. Fungsinya apa kalau untuk penyembuhan luka? Fungsinya apa kalau untuk penyembuhan luka? Untuk HB. HB itu adalah HB apa? Iya, HB hemoglobin. HB itu emang hemoglobin, tapi hemoglobin itu apa?
Apa Mbak? Hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Nah, gimana ini? Bagaimana caranya kita bisa lanjut ini? HB adalah HB itu adalah sel darah yang terikat dengan oksigen dan membawa nutrisi. Artinya apa? Yang membawa nutrisi armadanya itu sedikit. Udah sedikit, kejebak macet, makin nggak jalan lah dia sampai ke selnya. Terus selnya ya udahlah, dia akan menjadi rusak. Akhirnya dia tidak sembuh, ya. Untuk case analysis-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya yang tanya. Diagnosa keperawatan apa yang bisa ditegakkan pada pasien ini? Diagnosa apa yang bisa ditegakkan? Yang pertama, yang paling aktual. Diagnosa aktual. Aktual itu apa? Aktual itu apa? Diagnosa aktual. Apa diagnosa aktual yang bisa kita tegakkan di sini? Aktual itu adalah yang paling mungkin. Hipertermi itu menjadi diagnosa yang paling urgen di sini. Karena kalau dia demamnya tidak diturunkan, dia akan mengalami apa? Demam kalau nggak diturunin mengalami apa? Hah? Kejang. Apa? Mengalami yang namanya heat stroke. Ini nggak pernah dengar ya? Heat stroke itu suhu tubuh di atas 40 derajat Celcius. Kalau pada anak tuh sebutnya step, kejang. Step, kepala. Ya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Diagnosa setelah hipertermi? Aktivitas kulit dan jari. Jadi kalau kalian nanti ketemu pasien kayak gini, ya, diagnosa yang paling utama itu, ya, kita harus membuat diagnosa itu berdasarkan yang paling urgen dulu, aktual dulu, dan diagnosa itu harus prioritas. Kita datang nih pasien, apa duluan yang mau kita lakukan? Apakah kita langsung rawat lukanya? Enggak kan? Pasti kita langsung gimana nih dia supaya demam itu turun. Ya. Nah, baru ketiga boleh. Tadi ada yang bilang di kelompok 2 karena dia mengalami lemah gitu, mau ngambil diagnosa apa? Gangguan mobilitas. Tapi datanya kurang mendukung, ya. Data mayor, data minornya kurang mendukung, hanya ada tampak lemah. Kayak gitu. Ya, artinya kalau kalian bikin diagnosa keperawatan itu jangan itu aja, ya. Udah pasiennya ini luka, ya udahlah integritas jaringan kulit kayak gitu. Pasien DM ya udahlah tidak stabilan glukosa darah. Itu aja. Ini kan diagnosa itu aja ya enggak sih? Kalau misalnya dia pasien mengalami nyeri, ya udahlah nyeri gitu kan. Nyeri akut gitu. Heran saya, sungguh terheran gitu. Terus kalau misalnya pasiennya sesak nafas, gangguan pola nafas,
gitu kan. Nah, itu aja diagnosa kalian tuh gitu aja gitu kan. Gangguan pola nafas gitu. Terus kalau misalnya pasien stroke, ngambil diagnosa apa? Mobilitas fisik kayak gitu. Pasien stroke, dia dapat pasien stroke nih, dibagi sama si A, pasien stroke. Ah, saya mau ambil diagnosa gangguan mobilitas fisik. Udah, mau gimana pun keadaannya pun gangguan fisik. Padahal masalah itu kompleks gitu. Terus misalnya pasien CKD misalnya gitu. Apa yang ngambil diagnosanya? Hipovolemi. Hipovolemi apa? Kelebihan volume cairan. Apakah semua CKD itu kelebihan volume cairan? Tuh, gitu. Terus misalnya, kenapa kok kalian nggak mau ngambil diagnosa itu yang kayak eh, tadi dia mengalami susah tidur, terus kualitas hidupnya bagaimana? Gitu, quality of life-nya bagaimana? Gitu. Kenapa sih diagnosanya itu gangguan mobilitas fisik, integritas jaringan, nyeri akut, pola nafas. Itu kayaknya top of the top gitu diagnosa. Mau everything, apapun penyakitnya pasti ngambil diagnosanya itu. Nah, gitu. Padahal diagnosa keperawatan itu banyak banget. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Cukup? Cukup. Oke, silakan. Kalau misalnya apakah bisa bukannya itu apakah bisa Oke, Mbak Salma mengatakan kalau pasien DM, glukosa darahnya itu rendah atau terkontrol, apakah lukanya bisa sembuh? Ya, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh nggak? Bisa nggak? Bisa, bisa. Karena glukosa darah itu kan menghambat nutrisi. Kalau dia sudah terkontrol, artinya tadi macetnya itu akan terurai. Nah, tapi pada saat kita memberikan intervensi atau mengatasi masalah pasien dengan seperti ini, kita itu tidak bisa hanya pada satu pandangan saja. Oh, dia luka, otomatis aku harus perawatan luka. Oh, glukosa darahnya tinggi, ya udah perawatan luka plus glukosa darahnya turunin. Tidak gitu saja. Makanya kita yang namanya pengkajian itu harus, karena kita diajarin pengkajian itu harus menyeluruh, harus holistik gitu kan. Nah, jadi kalian harus mempelajari juga tuh gimana sih atau faktor apa saja sih yang menyebabkan atau menyebabkan proses penyembuhan luka. Di situ ada kadar glukosa darah. Otomatis kalau dia tinggi turunin gitu kan. Terus kadar tuh tadi HB-nya 9. Armadanya tuh lo kurang. Jadi harus dinaikin kayak gitu. Terus lihat pasien ini ada komplikasi lain tidak? Kalau dia ini kan yang keluar hanya leukosit sama HB. Gimana albuminnya? Albumin itu kan berfungsi untuk jaringan baru kan? Gimana albuminnya? Tuh, albuminnya rendah, naikin albuminnya. Jadi kalau kita menghadapi pasien dengan luka, dengan diabetes ulcer, kita itu tidak bisa hanya satu aja. Pakai kacamata kuda kita nggak bisa. Oh, dia pasien DM ada luka ada DM, ya udah turunin aja glukosa darahnya pasti sembuh. Nggak gitu juga, gitu kan? Harus dicek faktor-faktor penyebab ini. Terus ditambah lagi misalnya eh, apa namanya pasien kalau misalnya dia ada komplikasi lain, misalnya dia ada gagal ginjal juga, itu lebih kompleks lagi. Karena pasien gagal ginjal itu tidak boleh tinggi albumin, sedangkan luka itu butuh albumin. Ah, kayak mana lah tuh? Kompleks, ya. Jadi kompleks. Jadi tadi makanya saya bilang kalian itu jangan terjebak hanya dengan diagnosa itu yang kerusakan integritas jaringan kulit, nyeri, gitu, pola nafas, kompleks. Ada banyak masalah yang harus kalian lihat. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup.
Oke, mungkin itu tadi ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa diabetic ulcer tadi apa? Diabetic ulcer itu apa tadi? Luka terbuka pada luka diabetik tadi apa? Luka diabetik apa? Luka yang terjadi pada epidermis sampai dermis yang terjadi karena hiperglikemia. Ya, patofisiologinya tadi dari DM, neuropati perifer, terus terjadinya penurunan sensitivitas, terus terjadilah oke. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, jadi kalian bisa masuk di web ini. Ya, kalian bisa masuk di web ini. Ini adalah mini web yang mana kalian bisa pertama saya ada upload materi untuk hari ini ada di situ juga. Nanti pada folder materi. Nah, yang perlu kalian kerjakan adalah di bagian tugas ini. Kalian bisa klik di bagian tugas nanti. Tugasnya adalah kalian membuat resume dari video. Jadi di sini saya ada mention ada 2 video. Nanti kalian bisa lihat videonya, bisa tonton, terus kalian bisa menyimpulkan apa sih dari video itu. Ini seperti itu. Terkait dengan materi, terus sumber-sumber bacaan juga bisa kalian dapatkan dari web ini. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kalau begitu cukup untuk materi kita pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa tadi tugasnya ya. Tugasnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi buat model kalian harus baca itu, terus nanti kalian bikin resume. Di pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan dan kita akan bahas. Oke. Sekiranya memang ada hal-hal yang kurang dipahami, ada pertanyaan, kalian bisa kontak langsung ke saya atau menemui langsung, gak masalah. Yang penting kalian janjian dulu kontak, takutnya kalian datang saya nggak ada. Jadi kayak gitu. Oke. Mungkin cukup dari saya untuk materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikianlah kegiatan dan meeting saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.